Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua. Membersamai aktivitas di pagi hari Anda, kali ini kami hadirkan special program yang tentu saja akan memberikan informasi terkini apa saja yang dapat kita petik dari manfaat kali ini. Dan sepertinya untuk kali ini kita akan mendapatkan ilmu yang banyak sekali, karena tema pada kesempatan kali ini adalah gerhana matahari total yang insya Allah akan terjadi beberapa jam ke depan besok ya. Nah, ada sementara orang masih mempunyai sudut pandang bahwa tertutupnya matahari menjadi gelap saat itu adalah dari dulu kita dapatkan cerita dari mulut ke mulut itu dicaplok buto. Wah, itu yang tipologi ya. Kemudian ada juga yang tidak boleh melihat karena nanti akan membutakan mata ya, mata mendapatkan pengaruh yang negatif dan segala macam. Bahkan ada yang juga beranggapan harus memukuli alat-alat piranti rumah tangga tertentu ya itu. Nah, sebenarnya bagaimana dari sudut pandang keilmuan, baik dari ilmu yang nanti akan disampaikan oleh narasumber di sebelah kiri saya, Bapak Nugroho Budi Wibowo MSI. Beliau adalah staf observasi Stasiun Geofisika Yogyakarta dan juga dari sudut pandang Islam. Nah, kita sapa terlebih dahulu Bapak Nugroho Budi Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat kali ini? Alhamdulillah. Saya panggilnya Pak Nugroho, Pak Budi ya Pak? Budi saja, Pak. Pak Budi ya, Iya. Pak Budi. Dan juga sebelah kiri Pak Budi ada Ustadz Mas Duki yang nanti akan memberikan sudut pandang dari agama Islam, apa hakikatnya dan bagaimana yang harus dilakukan oleh umat Islam dari tim keilmuan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz Mas Duki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat kali ini? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. sehat, Ya. Pemirsa, kita akan simak dulu paparan dari Pak Budi, tentunya dari sudut keilmuan. Apa sebenarnya hakikatnya gerhana matahari total yang terjadi pada 2016 kali ini? Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin kita awali dengan penjelasan mengenai apa itu gerhana matahari. Jadi gerhana matahari itu adalah sebuah peristiwa di mana piringan matahari tertutup oleh piringan bulan. Bagaimana itu terjadi? Terjadi jika posisi matahari, bulan, dan bumi dalam kondisi sejajar. Nah, dalam proses tersebut ada beberapa jenis gerhana matahari. Ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari sebagian, ada gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari hybrid. Nah, untuk 2016 ini atau besok tanggal 9 Maret, gerhana matahari yang akan terjadi di Indonesia adalah gerhana matahari total dan sebagian. Berdasarkan prediksi para astronom, bahwasannya kawasan yang akan dilalui oleh gerhana matahari total besok adalah sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu berada di Bengkulu, kemudian ada di Sumatera Selatan, kemudian Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Itu adalah provinsi-provinsi yang dilewati oleh gerhana matahari total. Sedangkan di sisi utara dan selatan wilayah Indonesia itu akan mengalami yang namanya gerhana matahari sebagian. Banyak rumor yang menyebutkan bahwasannya kondisi pada saat gerhana itu tidak boleh atau dilarang untuk dilihat secara langsung. Sebenarnya yang harus kita pahami bahwasannya fenomena itu adalah fenomena langka yang tidak terjadi setiap tahun, butuh waktu puluhan tahun. Kalau kita merujuk pada sebuah siklus gerhana yang mengikuti sebuah siklus dengan nama siklus Saros, gerhana matahari tersebut akan berulang dalam kurun waktu periode 18 tahun 11 hari. Hanya saja tidak semua jalur dari gerhana tersebut akan melalui kawasan daratan yang bisa diamati secara langsung. Nah, sehingga bagaimana cara mengamati gerhana matahari yang baik dan benar? Yang pertama, menggunakan peralatan atau alat bantu pengamatan. Bisa menggunakan teleskop, bisa menggunakan kamera, handycam, dengan catatan peralatan tersebut menggunakan yang namanya filter matahari.
Kalau kita tidak memiliki peralatan tersebut, kita juga bisa menggunakan kacamata matahari, kemudian kacamata las, atau yang paling sederhana kita bisa membuat sebuah peralatan sederhana dengan nama lubang kotak jarum gitu. Itu peralatan-peralatan sederhana yang bisa digunakan dalam proses pengamatan pada saat gerhana matahari total besok gitu. Kemudian tidak disarankan memang untuk melihat secara langsung meskipun dalam waktu yang sangat singkat, dikhawatirkan dapat mengganggu atau merusak retina mata. Selain itu, untuk kejadian gerhana besok tanggal 9 Maret 2016 untuk wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, wilayah tersebut akan dilalui gerhana matahari sebagian dengan magnitudo atau besaran tertutupnya cakra matahari kurang lebih 83 sampai 85%. Artinya tidak 100% cakra matahari tersebut tertutup oleh bulan gitu. Itu yang mungkin bisa jadi penghantar terlebih dahulu terkait gerhana matahari total besok, sehingga ini sebuah fenomena yang langka. Sebaiknya kita bisa melakukan pengamatan secara langsung, diajak masyarakat, hanya yang perlu digarisbawahi lakukan pengamatan dengan peralatan dan cara yang benar. Ya, jadi harus menggunakan alat bantu. Alat bantu. Memang ada pengaruhnya ya kalau kita melihat langsung, taruhlah lihat, misalnya nih saya lihat ya, begitu toh. Terus gitu apa juga pengaruh? Mungkin 2, 3 sampai 5 detik. 1 sampai 2 detik seperti kita melihat matahari langsung. Seperti pasti itu. ada efeknya ya. Seperti ada silau yang betul, yang berlebihan. Tajam begitu ya. Tajam. Tapi apakah juga sampai membawa ke kebutaan itu? Karena proses gerhana ini akan berlangsung selama 2 jam. 2 jam. Nah, fenomena ini terutama pastinya akan diamati secara 2 jam secara terus-menerus, Pak. Intensif. Nah, tanpa kita sadari selama 2 jam kita akan melihat langsung ke matahari, itu yang nanti dikhawatirkan akan mengganggu retina mata. Gitu. Tapi begitu taruhlah saya aktivitas di jalan ya. Betul, Pak. Terus wah ini mau nggak mau saya tetap harus keluar ini. Iya. Karena saya harus moving area nih, harus pindah dari Solo ke Solo 3 atau harus ke Semarang. Saya di sana ada aktivitas gitu. Betul. Saya nggak ngeliat ke atas ya, naik sepeda motor begitu ya, lihat lazimnya saya naik sepeda motor harian, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kalau untuk aktivitas sehari-hari silakan masyarakat beraktivitas sehari-hari seperti biasa, yang digarisbawahi ketika melihat langsung ke matahari, itu saja. Nggak perlu sembunyi kayak Tidak tahun 83 dulu, betul, waktu saya masih SD itu saya sembunyi semua. Ayo masuk rumah, jangan sampai terkena sinar matahari. Pintu, jendela ditutupin semua. Ya saya ngikut aja. Ya, jadi itu pemirsa dari sudut pandang ilmu ya yang dipelajari. Sebenarnya saya dapat juga pelajarannya ini ya, dari SMP, SMA, apalagi yang sedang kuliah pasti dapat pelajaran ya. Betul. Nah itu, jadi akan aneh sekali apabila dicaplok buto ijo. Ya, itu biarlah jadi cerita seni. Begitu. Nah, bagaimana sudut pandang Islam? Apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Dan apakah juga seluruh Indonesia harus melakukan itu? Nah, sudut pandang Islam akan dijabarkan oleh Ustadz Mas Dugi, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mengenai dari sudut pandang agama ya, ini tentang kejadian gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, ini kita dianjurkan ya supaya segera mengingat Allah, buat banyak zikir kepada Allah, mengagungkan Allah ya. Kemudian mengerjakan sholat yang namanya sholat kusuf atau khusuf ya. Kemudian juga dianjurkan untuk bersedekah ya, untuk bersedekah. Jadi ingat pada Allah, zikir pada Allah, mohon ampun, istighfar pada Allah ya. Kemudian juga termasuk sedekah. Kalau zaman waktu dulu itu masih ada budak, Rasul juga menganjurkan untuk merdekakan budak seperti itu, berdoa pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan mengadakan sholat kusuf atau sholat khusuf itu. Nah, sholat kusuf atau sholat khusuf itu dilaksanakan
Pernah terjadi di zaman Rasulullah, terjadi gerhana matahari, Rasulullah mengadakan sholat kusuf di masjid, ya, di masjid. Sholat kusuf ini menurut hadis yang kuat itu dilaksanakan 2 rakaat, tapi rukuknya 4 kali, ya. Rukuknya 4 kali, sujudnya 4 kali, gitu. Membacanya juga 4 kali, artinya setelah rukuk pertama kemudian tidak langsung sujud tapi membaca lagi. Jadi 2 rakaat, 4 rukuk dan 4 sujud, begitu. Kemudian pernah terjadi gerhana matahari zaman Rasulullah. Pada waktu itu bertepatan dengan meninggalnya putra Rasulullah yang terakhir, yang namanya Ibrahim, ya. Dalam riwayat disebutkan ketika itu baru berumur 18 bulan, ya, putranya Nabi SAW yang bernama Ibrahim, yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah, itu, ya. Kemudian orang-orang itu punya anggapan, ya, terjadi gerhana ini karena meninggalnya putra Nabi ini, ya. Nah, kemudian dalam sholat kusuf itu, karena sholat kusuf setelah sholat, kemudian setelah itu diadakan khutbah. Dalam khutbahnya itu Rasulullah menolak anggapan-anggapan yang demikian ini, bahwasanya terjadinya gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan itu adalah merupakan 2 tanda di antara sekian banyak tanda-tanda kuasaan Allah. Tanda kuasaan Allah kan banyak, langit, bumi dan segala isinya semuanya tanda kuasaan Allah. Dan di antara terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan ini merupakan 2 tanda di antara tanda-tanda kuasaan Allah. Bukan karena meninggalnya seseorang atau bukan karena lahirnya seseorang. Nah, itu dalam khutbahnya beliau menyampaikan hal itu, menolak anggapan-anggapan yang salah, anggapan yang keliru itu. Juga Rasulullah dalam khutbahnya itu juga menerangkan tentang surga dan keindahannya, kemudian juga tentang neraka dan betapa ngerinya siksa neraka. Yang membawa, ya, umat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ingat bahwa hidup itu bukan hanya di dunia ini, tapi sampai di akhirat. Dan tujuan kita semua sana supaya kita bisa hidup, ya, bahagia, mulia dunia sampai akhirat, supaya kita itu bagaimana supaya terhindar dari siksa neraka yang sangat ngeri itu dan kita dimasukkan dalam surga yang penuh kenikmatan itu. Dalam khutbah beliau menyampaikan tentang surga, tentang neraka lah, itulah itu, ya. Itu dalam Islam seperti itu, ya. Jadi dalam cuman yang sekarang ya yang kadang jadi perbedaan itu masalah pelaksanaan sholat kusuf itu, ya. Jadi yang jelas kalau kusuf itu pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya. Kemudian setelah itu membaca doa iftitah, ya. Kemudian setelah itu membaca ta'awud, membaca basmalah, al-fatihah dan surat atau ayatnya. Kemudian Allahu Akbar untuk ruku', ya. Kemudian sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, kemudian sedekap lagi. Kemudian membaca surat ataupun ayat. Nah, ini ada yang berpendapat, dalilnya sama, ada pendapat membaca Al-Fatihah lagi. Pendapat tidak masalah, ya. Kemudian setelah itu ruku' yang kedua, ya. Setelah ruku', setelah takbir Allahu Akbar ruku', kemudian bangkit dari ruku', sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, dan sujud, ya. Takbir untuk sujud, kemudian sujud, setelah itu takbir, kemudian duduk antara 2 sujud yang kedua, kemudian takbir Allahu Akbar untuk berdiri lagi, melaksanakan rakaat yang kedua. Rakaat kedua sama seperti rakaat pertama tadi, yaitu setelah membaca Al-Fatihah, kemudian surat atau ayat, kemudian ruku', ya. Takbir, kemudian ruku', sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, sedekap lagi untuk membaca surat ataupun ayat ini, gitu. Kemudian setelah itu, ya, takbir Allahu Akbar untuk sujud, kemudian setelah sujud, kemudian takbir, kemudian doa antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua, ya, kemudian dilanjutkan dengan tahiyat, salawat, kemudian salam. Dah selesai seperti itu. Nah, kadang yang terjadi perbedaan ini untuk yang pertama, bacaan yang pertama itu jelas sepakat bahwasanya yang pertama membaca Al-Fatihah dan surat atau ayat. Kemudian ruku', ya, ruku' yang pertama sama Allahu Akbar rabbana walakal hamdu. Dan yang kedua ini ada yang pendapat itu kembali membaca Al-Fatihah lagi seperti yang pertama, kemudian surat atau ayat. Ada yang berpendapat itu tidak membaca Al-Fatihah lagi, ya, tapi dengan surat ataupun ayat. Sehingga pendapat kedua ini sholat gerhana itu dilakukan dengan 2 rakaat, ya. Kemudian
bacanya itu juga 4 kali, rukuknya 4 kali, sujudnya 4 kali, cuman Fatihahnya itu cuman 2 kali karena alasannya dilaksanakan 2 rakaat. Dan ada yang memahami itu karena itu dalam hadis juga tidak terangkan, ya cuman faktor A gitu, faktor artinya membaca. Kemudian ada yang memahami sehingga sholat kusuf atau khusuf ini ada 2 rakaat, namun mereka memahami itu Al-Fatihah pun juga 4 gitu ya, gitu. Nah, ini sebenarnya tidak masalah. Jadi baik kita misalkan kita itu mendapatnya yang sholat kusuf yang pendapatnya itu 2 rakaat, tapi Al-Fatihah cuma 2, misalkan makmum pada yang melaksanakan 2 rakaat tapi baca Al-Fatihah 4 kali tidak masalah gitu, tidak perlu kita medhot dalan gitu. Begitu pula sebaliknya ya, misalkan imamnya cuma baca Al-Fatihahnya cuma 2 kali, itu tidak masalah seperti itu. Kalau kita makmum tinggal mengikut imam ya. Nah, begitulah di antara. Ya, terima kasih Ustadz Masdugi. Dan pemirsa, kami nantikan kebersamaannya di line telepon 0271 679 3000. Kami ulangi di 0271 679 3000 atau di SMS 08 11 2 55 3000. 08 11 2 55 3000. Ya, sembari kita nantikan nih Ustadz Masdugi dan oh ya, ada yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Bu Eni di Sambung Blora. Ibu Eni di Blora. Ibu, volume radio atau TV-nya bisa dikecilkan, Bu? Iya. Ya, silakan Bu Eni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan. Ini mau tanya, surat Gelana kan ini membaca ta'awud, membaca basmalah, membaca Al-Fatihah, terus rukuk membaca tasbih itu, yang tasbih itu yang panjang itu berapa kali Ustaz? Ya. 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 Demikian. Terus, terus yang kalau nggak bisa ayat yang panjang gimana? Pendek boleh nggak Ustaz? Ya. 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 Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tasbih rukuk maupun tasbih sujud ini memang Rasulullah memperbanyak. Karena itu tanpa hitungan, tidak ada hitungan tertentu itu ya. Kalau dalam surat-surat biasa itu pernah Anas itu makmum pada ini ya Umar bin Abdul Aziz gitu ya, itu kemudian diperhatikan dalam rukuknya dan sujudnya itu ya sholatnya menyerupai Rasulullah karena dikira-kirakan dalam rukuk maupun sujud itu membaca kira-kira 10 tasbih ya. Itu dalam sholat yang biasa. Dalam sholat kusuf memang disebutkan, dalam sholat kusuf itu Rasulullah membaca dengan bacaan yang panjang gitu ya. Bacaan panjang itu berarti kan lama gitu ya. Rasulullah kan hafal kan gitu ya. Kemudian setelah itu rukuk ya. Rukuk itu juga rukuk yang panjang ya, berarti ini sudah dipahami membacanya tanpa hitungan lah gitu ya. Tidak ada hitungan tertentu gitu, bisa diulang-ulang itu. Dan setelah itu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, membaca lagi ya, bacanya juga panjang tapi lebih pendek daripada yang pertama gitu. Dan setelah itu selesai kemudian Allahu Akbar, rukuknya ya lama tapi lebih pendek daripada rukuk yang pertama lah begitu ya. Jadi tidak ada batasan tertentu. Kemudian bagaimana kalau panjang kita tidak hafal gitu ya, hafalnya pendek ya tidak apa-apa pendek ya kalau kita panjang gitu ya, kita samping juga kita juga tidak hafal gitu ya, dan juga mungkin kita makmumnya mungkin gitu ya begitu ya. Tidak apa-apa kalau hafalnya ya pendek ya tetap sah sholatnya. Yang penting membaca itu tidak harus panjang itu tidak ya begitu ya. Ya, demikian ya Ibu Eni di Blora, semoga bisa dipahami. Dan saudaraku pemirsa, kita akan terima tetap di line telepon dan juga di line SMS tentunya sesaat lagi kami nantikan kebersamaannya.